Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sudarmaji dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Kesempatan ini akan mempresentasikan tugas pemrograman 2 yang diampu oleh Bu Anggreni Mulwinda, STM Engineer, dengan studi kasus rumah sakit dan tindakannya. Dalam hal ini menangani tentang identifikasi pasien demam berdarah. Pada gambar di samping terlihat bahwa identifikasi penyakit demam berdarah terdiri dari beberapa rule tidak tertentu dinyatakan pasien rawat inap atau rawat jalan. Ditentukan dari pohon keputusan di mana ketika pasien dicek awal trombositnya terdapat hasil normal, maka pasien dinyatakan rawat jalan. Apabila trombosit rendah, maka dilakukan pengecekan berikutnya. Pasien akan dicek bercaknya. Jika melebihi normal, maka pasien juga dicek suhu tubuhnya. Suhu tubuh dicek apabila tidak normal, maka pasien rawat inap. Akan tetapi pasien dicek suhu tubuh normal, maka pasien rawat jalan. Kemudian ketika bercak, tidak bercaknya sedikit, tapi pengecekan berikutnya terdapat rasa nyeri dan hasilnya rasa nyerinya itu melebihi batas normal, maka pasien dinyatakan rawat inap. Apabila pasien rasa nyerinya normal, maka dinyatakan rawat jalan. Untuk implementasi bisa di layar. Paling atas identitas atau komentar. Kemudian baris berikutnya dev header, fungsi header untuk menampilkan judul dari aplikasi sederhana nanti. Kemudian berikutnya ada kode inputan, di mana nanti saat mengidentifikasi pasien yang ingin yang terindikasi DB, maka ada inputan nama, input nama, alamat, input alamat, usia, input usia bebas, trombosit. Nah, ini integer input trombosit dengan batas normal 150 sampai 400. Kemudian bercak, input bercak normalnya dengan angka 1 sampai 10. Kemudian rasa nyeri normalnya ditulis dalam bentuk angka 1 sampai 10. Di luar 10 dinyatakan berlebihan. Kemudian suhu dicek keadaan normal 34 sampai 40 derajat. Kalau di diagram tadi lebih besar suhu normalnya itu lebih besar dari 40 ya, tapi ini bukan ukuran normal, tapi suhunya tubuh manusia 34 sampai 40 ya diperkirakan. 34 sampai 50 saja. Kemudian ketika sudah diisi input, maka print hasil identifikasi. Namun ada statement di mana apabila jika trombositnya kurang dari 150, maka apabila trombositnya 100 kurang dari 150 itu normalnya trombosit itu kan 150 sampai 400. Jika kurang, maka dinyatakan trombosit kurang atau tidak normal, maka dicek berikutnya pengecekan pada bercak. Ketika bercak lebih besar dari 10, artinya tidak normal, maka tidak normal dan rawat inap. Apabila nyerinya lebih besar 10, maka terdapat nyeri tidak normal, perlu dirawat inap. Dan jika normal, pasien rawat jalan. Kemudian dicek yang terakhir, jika suhu lebih besar dari 39, maka rawat jalan. Tapi kalau suhunya di bawah 39, kalau melihat diagram di samping ini kurang atau sama dengan 39, maka rawat inap. Untuk uji coba bisa di run.
Masukkan nama, misalkan Dika. Alamatnya Jepara. Usia 25. Trombositnya kira-kira tidak normal ya, 100. Kemudian bercak tubuhnya ketika normal di angka 8. Kemudian nyerinya tidak normal, misalkan 12. Nah, kemudian suhunya katakanlah suhunya dicek 36 apa 37 derajat. 37 misalkan. Hasilnya meskipun suhu normal tapi ada rasa nyeri yang tidak normal, maka pasien terdapat nyeri tidak normal dan perlu dirawat inap. Kemudian coba lagi yang kedua. Misalkan suhunya nanti yang tidak normal. Nama misalkan Budi. Alamatnya Semarang. Usia 30-an. Trombositnya tidak normal ya. Kalau normal langsung rawat jalan. Kemudian bercaknya normal katakanlah 8. Kemudian ada nyeri-nyeri sekitar 7. Tapi suhu tubuhnya kalau melihat Dena ini 39 ya, kurang dari 39 misalkan sampai 38. Dan hasilnya meskipun trombositnya rendah, pasien bisa dirawat jalan. Karena suhunya tidak normal, maka pasien harus rawat inap. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi sederhana identifikasi pasien demam berdarah dengan acuan diagram pohon atau pohon keputusan, di mana ketika pengecekan pasien demam berdarah bisa ditentukan secara cepat dengan bantuan aplikasi yang sederhana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.